Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Yuk kita belajar bersama tentang hal yang penting dan pastinya akan nambah wawasan Anda sekalian. Yuk kita saksikan videonya. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang perilaku kepemimpinan. Tetap bersama saya, Alvin Arifin. Sebelum kita memulai topik bahasan, bolehlah saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Alvin Arifin. Email alvinarifin@unibamadura.ac.id. Email personal saya adalah mail@alvinarifin.com. NIDN 0728119104. Sinta ID 67011866. Scopus ID 597479686600. Website alvinarifin.com di mana saya menuliskan hal-hal yang ingin saya tulis di website saya. Kemudian materi ini bisa di-download di lms.alvinarifin.com. Oke, kita masuk ke materinya, yaitu kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai jenis perilaku kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa memahami model perilaku kepemimpinan dari berbagai studi klasik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pengaruh perilaku pemimpin terhadap efektivitas tim. Yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan perilaku pemimpin yang berorientasi tugas dan hubungan. Bahan kajian kita yang pertama ada klasifikasi perilaku kepemimpinan. Yang kedua ada studi Ohio State and Michigan. Yang ketiga, teori kepemimpinan dua dimensi. Yang keempat, kepemimpinan partisipatif dan delegasi. Yang kelima, pengaruh konteks terhadap perilaku kepemimpinan. Oke, selanjutnya adalah fokus pada tindakan pemimpin. Ya, studi perilaku fokus pada apa yang dilakukan pemimpin, bukan pada sifatnya. Jadi, ketika kita melihat seorang pemimpin, coba difokuskan pada apa yang dia perbuat, ya, bukan pada sifatnya. Ya, karena yang terpenting dari seorang pemimpin tindakannya, bukan sifatnya. Yang kedua, bertujuan mengidentifikasi perilaku yang meningkatkan efektivitas tim. Ya, dilihat apakah perilaku yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu berdampak kepada tim atau justru tidak memiliki dampak. Dampaknya apakah berdampak positif ataupun juga bisa saja berdampak negatif terhadap tim. Kemudian yang ketiga melahirkan teori-teori berbasis observasi dan survei. Ya. Jadi kadang teori-teori itu ya apa yang ada di teori eh, implementasinya di lapangan itu tidak sesuai kadang. Makanya seorang pemimpin harus mampu melahirkan teori-teori yang dia peroleh dari hasil dari observasi dan surveinya atau kejadian real yang ada di lapangan. Bukan hanya sebatas teori saja, tetapi harus ada implementasinya di lapangan. Kemudian selanjutnya klasifikasi umum perilaku pemimpin yang pertama perilaku tugas. Ya. Jadi orientasinya terhadap perilaku tugas atau text orient behavior, yaitu merencanakan pekerjaan, menetapkan tujuan, dan memantau kemajuan. Jadi tugas itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan.
Kemudian dalam prosesnya itu perlu ada yang namanya evaluasi. Ya, ketika ada tugas yang melenceng perlu diluruskan. Ya. Karena pengawasan, ya, pengawasan terhadap segala bentuk proses dari tugas itu penting. Ya. Ya, agar apa? Agar tugas dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien tentunya. Ya, kemudian yang kedua adalah orientasi perilaku hubungan atau relations oriented behavior, yaitu membangun dukungan, memperhatikan kesejahteraan bawahan. Ya. Jadi setiap pemimpin perlu adanya dukungan dari bawahannya, ya, karena seorang pemimpin tidak bisa bekerja secara individu ya. Perlu dukungan, perlu support dari bawahannya. Nah, support bawahannya itu terjadi ketika seorang pemimpin mampu ya, mampu mensejahterakan bawahannya. Setidaknya membuat mereka nyaman di tempat kerjanya. Ya, ketika kita memberikan tugas misalnya, maka kita perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas yang menunjang tugas bawah. Ya. Kemudian ada perilaku perubahan atau change oriented behavior, yaitu mendorong inovasi, memperkenalkan visi dan transformasi. Jadi, seorang pemimpin harus mampu mengedukasi bawahannya agar mereka mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam pekerjaannya. Ya, kemudian juga mereka mampu ya, memiliki yang namanya mereka mampu memiliki yang namanya kemauan ya dalam melaksanakan tugas ya, bukan karena paksaan ya, tapi karena kemauan dan juga yang lebih bagus ketika seorang bawahan memiliki inisiatif ya. Inisiatif tanpa instruksi dia berinisiatif ya. Itu juga bagus. Yang penting selama itu eh, inisiatifnya untuk hal-hal yang positif ya. Kemudian yang keempat, ada perilaku eksternal atau external behavior, yaitu membangun relasi dengan pihak luar organisasi. Ya. Karena ketika kita membangun suatu organisasi, yang perlu diperhatikan salah satunya adalah lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Ya. Lingkungan internal ada di dalam lingkup organisasi, ya di dalam ya bisa uh, antar karyawan misalnya antar individu. Kalau yang di luar organisasi itu bisa lingkungan sosial, ya. Lingkungan sosialnya. Kemudian di sini ada studi Ohio State. Nah, di dalam studi Ohio State ada dua dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama, initiating structure atau struktur tugas, yaitu mengorganisasi, mengatur, dan mengontrol di sini ya. Sama seperti fungsi manajemen ya. Sama seperti fungsi manajemen ya, yaitu mengorganisasi, mengatur dan mengontrol ya. Bukan hanya mengorganisasi tapi bagaimana seorang pemimpin mampu mengatur dan juga mengontrol dan juga nanti dapat mengevaluasi ya atau bisa sampai ke penilaian kinerja nantinya ya. Kemudian ada considerations atau pertimbangan, yaitu membangun kepercayaan, perhatian pada kesejahteraan tim. Ya, bagaimana membangun trust seorang bawahan kepada pemimpinnya, yaitu penting ya. Jangan sampai seorang bawahan itu tidak percaya kepada pemimpinnya ya. Karena pemimpin itu adalah nahkoda dalam organisasi. Jangan sampai tidak percaya ya. Ya, kalau tidak percaya maka bisa ambiar itu ya, organisasi itu. Kemudian studi menunjukkan kedua dimensi ini independen ya, bukan saling bertolak belakang. Maksudnya adalah searah ya, searah ya, berjalan beriringan, bukan bertolak belakang. Yang selanjutnya adalah studi University of Michigan di sini, yaitu fokus pada efektivitas tim kerja. Ada dua tipe pemimpin. Yang pertama, employee centered leader, yaitu fokus pada hubungan dan kepuasan kerja. Ada relasi di sini ya, ada hubungan. Ya.
ya, dan juga kepuasan kerja. Karena di beberapa teori ketika seseorang nih, ya, karyawan nih puas akan pekerjaannya, mampu meningkatkan kinerjanya, ya. Mampu mampu meningkatkan kinerja, baik kinerja organisasi maupun juga kinerja dari individu. Kemudian ada job centered leader, yaitu fokus pada tugas dan output. Berbeda dari tadi yang lebih fokusnya pada proses, di sini fokus pada tugas dan outputnya ya, atau hasilnya ya. Eh, Bagaimanapun prosesnya, ketika misalnya tidak peduli prosesnya apa ya, ya yang penting eh, outputnya sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diinstruksikan ya. Yang penting outputnya benar, maka prosesnya ya tidak prosesnya itu nomor nomor sekian ya, karena tidak fokus pada proses, fokus pada tugasnya dan outputnya ya, apa yang dia hasilkan ya. Jadi pemimpin yang berorientasi pada karyawan dinilai lebih efektif secara jangka panjang ya, bukan jangka pendek, tapi pemimpin yang berorientasi pada karyawan dinilai lebih efektif secara jangka panjang karena pemimpin seperti ini mampu mengedukasi bawahannya nantinya ya, mampu mengedukasi bawahannya dan itu juga penting ya. Ya, bukan hanya memberikan instruksi, tapi juga mampu mengedukasi. Kemudian, kepemimpinan partisipatif dan delegatif. Kepemimpinan partisipatif di sini pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Ya, berarti adanya musyawarah di sini, bukan ditentukan oleh pemimpinnya, bukan serta-merta ditentukan oleh pemimpinnya, sehingga meminimalisir adanya kesemena-menaan di sini. Ya, kemudian ada delegasi, pendelegasian tanggung jawab dengan tetap menjaga akuntabilitas. Jadi seorang pemimpin mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain di sini atau bawahannya atau rekan kerjanya di situ. Ya. Kenapa? Karena ini baik untuk bawahan karena mereka akan merasa dihargai oleh pemimpinnya ketika diberikan tanggung jawab ya. Nah, merasa dihargai, merasa dianggap keberadaannya. Ya, keduanya dapat meningkatkan komitmen, motivasi, dan kreativitas pengikut. Dengan adanya pendelegasian tadi, maka bisa memunculkan kreativitas dari bawahannya atau pengikutnya di sini. Kemudian pengaruh konteks terhadap perilaku. Yang pertama, gaya perilaku tidak selalu cocok untuk semua situasi. Jadi pemimpin yang bagus melihat situasi dan kondisi yang ada. Ya, apakah pekerjaan itu ya sesuai dengan kemampuan dari bawahannya atau tidak? Ya. Apakah pekerjaan itu layak untuk didelegasikan kepada bawahannya atau tidak? Karena seorang pemimpin harus melihat spesifikasi dari bawahannya, ya. Apakah dia mampu atau tidak? Apakah layak atau tidak? Ya. Yang kedua, perilaku efektif bergantung pada yang pertama, tingkat kedewasaan tim. Ya. Apakah tim ini sudah dewasa dalam artian sudah terorganisasi dengan baik gitu. Ya, kemudian juga bergantung kepada tekanan tugas ya. Ya, individu-individu yang baik itu ketika dia mampu ya, atau individu-individu yang bagus ya, yang unggul ya, ketika dia mampu mengerjakan tugas dalam tekanan. Ya, itu yang lebih strong ya, lebih strong, lebih kuat ya. Lebih tahan gitu ya ketika seorang individu mampu menyelesaikan tugas atau melaksanakan tugas dalam tekanan. Kemudian ada kompleksitas lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal ya. Kalau lingkungan internal, setiap individu di dalam organisasi memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Tentunya pasti tidak sama. Ya. Makanya itu agak kompleks di situ. Kemudian ada budaya organisasi di sini atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di organisasi. Ya bukan hanya lingkungan tadi, lingkungan internal yang di dalamnya terdapat banyak karakteristik individu yang berbeda-beda.
kemudian lingkungan eksternal misalnya juga yang lingkungan eksternal itu mencakup lingkungan sosial ya, lingkungan sosial di luar organisasi, kemudian ada budaya di sini, budaya organisasi, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam organisasi. Kemudian kesimpulannya ya, kesimpulannya kita masuk ke kesimpulan yang pertama, perilaku pemimpin dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok utama tadi. Ya, kemudian studi klasik ya di sini ada studi klasik yang dari State Ohio and Michigan di sini ya memberi dasar penting teori modern ya. Jadi teori modern itu ya pengembangan dari studi klasik tadi dikembangkan menjadi teori modern. Tidak ada satu perilaku terbaik efektivitas dipengaruhi oleh konteks. Ya, tidak ada satu perilaku terbaik. Ya, efektivitas dipengaruhi oleh konteks. Ya, kemudian yang terakhir, pemimpin efektif menyesuaikan perilakunya berdasarkan kebutuhan tim dan situasi. Ya, seorang pemimpin harus berpandangan luas, melihat kebutuhan dan situasi yang ada di dalam timnya ya, bukan hanya memberikan instruksi tetapi juga harus paham situasi. Oke, referensi yang digunakan yang pertama adalah dari Yukel dan Gardner di sini dengan bukunya Leadership in Organizations edisi ke-9 dari Pearson tahun 2020. Yang kedua ada Nordhaus yang dengan bukunya Leadership Theory and Practice edisi ke-7 dari Sage Publications tahun 2016. Yang terakhir adalah Harrison dengan bukunya Leadership Theory and Research, A Critical Approach to New and Exciting Paradigms dari Palgrave Macmillan tahun 2018. Dan semuanya ini ada e-booknya ya, jadi mudah kita mencari referensinya. Oke, sebelum diakhiri, uh, izinkan saya um, uh, me- memperkenalkan diri ya. Ya, secara narasi di sini, secara naratif. Ya, I am a faculty member at the Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Bahodin Buthari, Madura. My main area of expertise is human resource management with a focus on performance development, leadership, and organizational behavior. In addition to teaching, I am actively involved in research and community engagement, particularly in area related to human resource strategy in today's dynamic organizational landscape. Oke, sekian video dari saya. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.